Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anwar. Saya dari kelas pengantar oceanografi N01. Di sini saya akan menjelaskan terkait El Nino dan La Nina. Dari definisi El Nino dan La Nina tersendiri, El Nino itu salah satu bentuk penyimpangan iklim di Samudra Pasifik yang ditandai dengan kenaikan suhu permukaan laut atau SPL di daerah Khatulistiwa bagian tengah dan timur. Contoh kejadian sendiri yaitu biasanya itu kejadian kemarau panjang selama 1 tahun. La Nina sendiri yaitu merupakan penurunan suhu permukaan laut atau kebalikan dari kejadian El Nino. La Nina sendiri ini yaitu musim penghujan yang lebih awal dari biasanya dalam satu siklus, atau naiknya tekanan udara di daerah Pasifik Tengah dan Timur saat terjadinya El Nino, yang menyebabkan pembentukan awan yang intensif yang menjadikan curah hujannya lebih tinggi di daerah kawasan Pasifik Tengah dan Timur. Contoh kejadian dari La Nina tersendiri yaitu kejadian banjir besar. Kemudian ada proses El Nino dan La Nina. Proses El Nino dan La Nina tersendiri yaitu untuk terjadinya proses El Nino yaitu air pada saat tertentu air laut yang panas dari perairan Indonesia bergerak ke arah timur menyusuri ekuator hingga sampai ke pantai barat bagian Amerika Selatan, yaitu dari Peru ke Bolivia. Pada saat yang bersamaan, bergerak air laut yang panas dari Amerika Tengah bergerak ke arah selatan hingga sampai ke pantai barat Peru, akhirnya menjadi suatu pertemuan antara air laut yang panas dari Indonesia dengan air laut yang panas dari Amerika Tengah yang berada di pantai barat, dan berkumpulnya massa air laut yang panas dalam jumlah yang besar dan menempati daerah yang cukup luas. Kemudian proses terjadinya La Nina sendiri yaitu perjalanan air laut yang panas ke arah barat dan akhirnya sampai ke wilayah Indonesia. Akibat wilayah Indonesia akan berubah menjadi daerah yang bertekanan rendah atau suhunya bertekanan minimum atau dingin. Semua angin yang ada di sekitar Pasifik Selatan dan Samudra Hindia akan bergerak menuju ke perairan Indonesia. Angin tersebut membawa banyak uap air sehingga di daerah Indonesia akan sering terjadi hujan lebat. Maka sebab itu penduduk Indonesia diminta untuk waspada ketika terjadinya La Nina karena dapat menyebabkan hujan yang sangat lebat dan terjadinya banjir yang besar. Kemudian faktor penyebab terjadinya El Nino dan La Nina sendiri, itu yang pertama itu anomali suhu. Anomali suhu ini yang mencolok di perairan Samudra Pasifik. Kemudian melemahnya angin pasat di selatan Pasifik yang menyebabkan pergerakan angin jauh dari normal. Kenaikan daya tampung lapisan dan terakhir itu kenaikan daya tampung di lapisan atmosfer yang disebabkan oleh pemanasan dari perairan panas di bawahnya. Hal tersebut yang menjadikan terjadinya di perairan Amerika, pantai Amerika Barat atau di perairan Peru pada saat musim panas, serta adanya perbedaan arus di perairan Samudra Pasifik. Kemudian dampak El Nino dan lainnya di Indonesia, yaitu pertama dampak El Nino sendiri itu terjadi kekeringan. Kekeringan ini kekeringan sumber daya air. Kemudian bisa terjadinya kebakaran hutan yang menyebabkan intensitas cahaya matahari yang cukup panas
sehingga kebakaran hutan itu dapat dimungkinkan terjadi. Kemudian penyakit tanaman, kemudian perubahan pola hama, dan terakhir penurunan produksi dan ketidakstabilan harga. Kemudian dampak dari La Nina sendiri itu curah hujan yang cukup tinggi yang bisa menyebabkan banjir, longsor, bahkan penurunan produksi parah petani akibat terjadinya banjir yang ada di lahan pertanian. Sehingga sehingga ketidakstabilan harga, mungkin harga pangan ataupun harga eh, konsumsi untuk kebutuhan manusia. Baik, terima kasih. Sekian. Terima kasih. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.